Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Sugati dengan NIM 2024 011 08 10 196. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil mading saya atau majalah dinding tentang teori belajar kognitif dan teori belajar konstruktivisme. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Pengertian teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori yang menekankan bahwa proses belajar tidak hanya sekedar perubahan perilaku yang tampak dari luar, tetapi lebih pada proses mental internal seperti berpikir, mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Selanjutnya, prinsip belajar kognitif. 1. Belajar atau proses aktif. 2. Pengetahuan dibangun sendiri. 3. Siswa punya skema atau struktur pengetahuan. 4. Guru fasilitator, bukan hanya pengajar. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tokoh utama. Tokoh-tokoh utama. 1. Jean Piaget. Tahap perkembangan kognitif atau sensorimotor, praoperasional, operasional, konkret atau operasional formal. 2. Jerome Bruner atau belajar lewat enaktif atau tindakan ikonik, gambar, simbolik atau bahasa. 3. David Ausubel atau belajar bermakna, informasi baru dikaitkan dengan pengetahuan lama. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi teori belajar konstruktivisme. Pengertian teori belajar konstruktivisme. Pengertian teori belajar konstruktivisme adalah teori yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Belajar bukanlah proses menerima informasi secara pasif, tetapi membangun makna secara aktif berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki. 2. Prinsip-prinsip konstruktisme. 1. Pengetahuan dibangun dari pengalaman nyata. 2. Belajar bersifat aktif, bukan pasif. 3. Pengetahuan baru dikaitkan dengan pengetahuan lama. 4. Interaksi sosial membantu membangun pemahaman. 5. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya pemberi informasi. Selanjutnya, tokoh-tokoh utama. 1. Jean Piaget atau menekankan perkembangan kognitif melalui tahapan. 2. Lev Vygotsky atau menekankan pentingnya interaksi sosial atau zona perkembangan proksimal dan scaffolding. 3. Jerome Bruner atau belajar sebagai proses menemukan discovery atau learning. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Membentuk peserta didik yang kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. 2. Menumbuhkan kemandirian belajar. 3. Mendorong kolaborasi dan kritisisme. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The end.